Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video materi mata kuliah aljabar abstrak 1 ya. Hari ini kita akan membahas mengenai homomorfisme grup ya. Semoga bisa mengikuti materi yang saya sampaikan ya. Sebelumnya kita lanjut ke materi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga kesehatan gitu ya, di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana pakai masker ya, sering-sering cuci tangan, hindari keramaian ya, nggak usah kumpul-kumpul dulu sementara ya. Oke, homomorfisme grup, mata kuliah aljabar abstrak 1 ya. Definisi, apa itu homomorfisme grup? Suatu fungsi f dari grup G1 ke G2. Jadi di sana kita punya fungsi jadi ada fungsi f, kemudian ada dua grup di sana, ada G1 dan G2 ya. Jadi suatu fungsi dari G1 ke G2 dikatakan suatu homomorfisme grup jika untuk setiap A, B anggota G1 berlaku itu ya. Nah, di sini kita punya dua operasi. FA bintang B karena A dan B-nya ada di G1 ya. Maka operasi bintang ini adalah operasi yang ada di G1 akan harus sama dengan FA pagar FB. Karena FA ini G2, FB juga ada di G2, maka operasi pagar ini adalah operasi yang berlaku di G2 ya. Jadi kalau kita punya dua grup di situ, G1 dan G2, kemudian ada suatu fungsi F gitu ya, yang membawa G1 ke G2, dia merupakan homomorfisme. Jadi homomorfisme grup ini bentuknya adalah suatu fungsi yang membawa grup G1 ke G2 gitu ya. Dengan memenuhi itu, jadi kalau kita punya A, B ya, ada dua elemen di G1, maka fungsi itu membawa A bintang B ke FA pagar FB. Jadi A dibawa ke FA, B dibawa ke FB, dan memenuhi itu ya. FA bintang B harus sama dengan, kalau misalkan A bintang B-nya itu C, ya, maka kita punya C di sana, maka FA pagar FB ini harus sama dengan FC. Nah, di sini kita punya FC. Jadi C dibawa ke C. Gitu ya. Jadi harus memenuhi FA bintang B sama dengan FA pagar FB, di mana bintang itu operasi pada G1, pagar operasi pada G2. Gitu ya. Nah, di dalam homomorfisme ini kita punya yang namanya kernel. Nah, ini definisinya kernel adalah suatu himpunan gitu ya, yang memuat semua X sehingga F sama dengan E. Jadi kalau kita punya homomorfisme F dari G1 ke G2, maka kernel dari homomorfisme F dinotasikan seperti itu, ker F gitu ya, adalah suatu himpunan semua anggota G1 yang dibawa ke E di G2. Jadi kita punya G1, G2. Karena G1, G2 adalah grup gitu ya, maka masing-masing pasti punya identitas. Nah, misal G2, elemen identitasnya adalah E, kemudian kita punya di sini X1, X2, dan seterusnya gitu ya. Ada E juga di sana. Kalau X1 dibawa ke E, X2 dibawa ke E, maka kernel dari F anggotanya adalah itu. Misal ya, E akan dibawa ke E misalnya. Nah, nanti kita punya teorema itu. Jadi kernel dari F adalah himpunan yang beranggotakan semua anggota G1 yang dibawa ke identitas di G2. Itu adalah kernel. Ya.
Jadi semua anggota dari G1 yang dibawa ke identitas atau nilai fungsinya sama dengan identitas di G2 ya. Itu adalah kernel. Oke, contoh. Kita lihat apakah dia homomorfisme atau tidak. Diketahui grup G1 adalah grup himpunan bilangan bulat dengan penjumlahan, grup G2 adalah himpunan bilangan bulat kelipatan 2 ya. Dengan operasi penjumlahan, sama-sama penjumlahan di sana. Saya kasih warna berbeda ya. Fungsi F membawa G1 ke G2 dari Z ke 2Z gitu ya. Dengan definisi fungsinya itu Fx sama dengan 2x plus 4 untuk setiap X anggota G1 atau Z gitu ya. Oke. Nah, kita cek apakah ya akan ditunjukkan FA plus ya di sana. Apakah sama dengan FA ditambah FB gitu ya. FA plus B berdasarkan definisi fungsi maka kita punya 2 dikali A plus B ditambah 4 gitu ya. Untuk setiap AB anggota G1. Ini sama dengan 2A plus 2B plus 4 ya. Kemudian ini adalah FA plus B. Kemudian kalau kita punya FA sendiri dia adalah 2A plus 4. FB sendiri adalah 2B plus 4 ya. Nah, terlihat bahwa kalau ini dijumlahkan hasilnya tidak sama dengan itu kan ya. Jadi FA plus B nilainya tidak sama dengan FA ditambah FB. Mestinya kan kalau FA ditambah FB kan jadi 2A plus 2B plus 8 ya. Di sana hasilnya 2A plus 2B ditambah 4. Karena tidak sama, maka F tersebut, fungsi tersebut bukan merupakan homomorfisme grup. Jadi contoh yang pertama ini contoh yang bukan homomorfisme grup gitu ya. Karena bukan homomorfisme maka kita tidak punya kernel ya. Kernel F-nya tidak ada karena bukan homomorfisme. Oke. Contoh kedua, diberikan grup G1 bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, grup G2 real tanpa 0 dengan operasi perkalian gitu ya. Fungsi F membawa G1 ke G2 dengan definisi itu. Fx dibawa ke 2x ya. Fx dibawa ke 2x. Oke, akan ditunjukkan FA plus B, operasi pertamanya B ya, akan sama dengan FA dikali FB. Karena operasi di grup keduanya kan perkalian ya. Jadi operasi pertamanya penjumlahan, di grup pertamanya, di grup keduanya operasinya perkalian ya. Oke, FA plus B berdasarkan definisi grup sama dengan 2 pangkat A plus B ya, untuk setiap AB anggota G1, maka akan sama dengan 2A dikali 2B gitu ya, berdasarkan definisi perpangkatan di operasi perkalian. 2A sendiri sama dengan FA ya, dikali 2B sendiri adalah FB. Oke, karena kita punya FA plus B sama dengan FA dikali B, maka F yang seperti itu disebut homomorfisme grup dari G1 ke G2 dengan G1-nya itu, G2-nya itu, gitu ya. Jadi ini adalah contoh homomorfisme. Nah, sekarang kernelnya. Siapa anggota Z yang dibawa ke identitas di R0? Nah, identitas di R tanpa 0 pada operasi perkalian, identitasnya kan sama dengan 1 ya. Maka kita cari FA yang sama dengan 1 ya. Jadi 2 pangkat A sama dengan 1. Siapa A? Kita punya A adalah 0. Jadi kernel dari F adalah 0. Tidak ada yang lain. Nah, 0 sendiri ini adalah identitas di G1 ya. Nanti kita punya teorema yang menyatakan bahwa E1 ya, atau identitas pada grup 1 pasti akan dibawa ke identitas di
grup 2 ya. Kita punya teoremanya. Oke, jadi karena dia homomorfisme maka pasti punya kernel. Nah, kernel di kasus itu adalah himpunan yang memuat 0. Oke. Contoh ketiga. Diberikan grup G, himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan grup ya. Fungsi f membawa g ke g sendiri didefinisikan seperti itu. Fx sama dengan x kuadrat. Kita tunjukkan apakah fa plus b sama dengan fa plus fb gitu ya. Fa plus b-nya adalah a plus b kuadrat ya. Sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Nah, kemudian fa sendiri adalah a kuadrat, fb sendiri adalah b kuadrat. Kalau ditambahkan tidak sama dengan itu kan ya. Ini kalau dijumlahkan kan hasilnya a kuadrat plus b kuadrat. Nah, di sini kita punya 2ab sebagai pembedanya ya. Nah, karena tidak sama, maka ini bukan homomorfisme grup. Karena bukan homomorfisme, maka bukan kernelnya tidak ada gitu ya. Oke. Contoh berikutnya. Diberikan grup R bintang yaitu himpunan bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian gitu ya. Fungsi f membawa R bintang ke dirinya sendiri didefinisikan seperti itu. Fx sama dengan mutlak x ya. Masih ingat mutlak x definisinya adalah x dengan x-nya tidak negatif akan sama dengan negatif x kalau x-nya negatif gitu ya. Oke, akan ditunjukkan apakah FA plus B kali ya. FA kali B sama dengan FA kali FB ya. Oke, FA kali B berdasarkan definisi itu maka kita punya mutlak A kali B ya. Berdasarkan teorema nilai mutlak kita punya mutlak A dikali mutlak B ya, perkalian. Ya. Jadi mutlak A kali B sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, ini sendiri sama dengan fungsi dari A, mutlak A ya. Mutlak B sama dengan nilai fungsi dari B. Karena FA kali F kali B sama dengan FA dikali B, maka dia adalah homomorfisme grup. Ya. Nah, sekarang kernelnya. Siapa identitas dari itu? 1 di contoh sebelumnya ya. Oke, maka kita akan mencari siapa A yang dibawa ke 1 ya, di mana nilai fungsi A adalah nilai mutlak A. Nilai mutlak A sama dengan 1, maka kita punya A-nya sama dengan 1, A sama dengan negatif 1 gitu ya. Jadi kernel dari F adalah himpunan yang memuat negatif 1 dan 1. Oke. Nah, 1 sendiri kan ini identitas di R bintang ya, identitas di R bintang. Oke. Contoh berikutnya. Bentar. Oke, contoh berikutnya diberikan grup G1 adalah himpunan bilangan bulat dengan penjumlahan, grup G2 adalah himpunan bilangan bulat modulo N dengan operasi penjumlahan modulo N ya. Fungsi f membawa G1 ke G2 dengan definisi itu fx sama dengan x modulo N gitu ya. Jadi misal contohnya kita punya Z3 misal ya. Z3, jadi ini membawa Z ke Z3 dengan definisinya itu. Fx sama dengan X modulo 3. Jadi misal kalau kita punya F10, maka dia sama dengan 10 di modulo 3 ya. 10 di modulo 3 itu
ekuivalen dengan 1 ya. Di modulo 3 ya. 1 di modulo 3. Jadi semua bilangan bulat pasti punya pasangan di Y3 atau secara umum semua bilangan bulat pasti bisa kita nyatakan dalam bilangan di bilangan bulat modulo n kan. Karena kalau kita punya Zn itu kan himpunan dari 0 bar gitu ya, 1 bar, 2 bar, dan seterusnya sampai n-1 bar gitu ya. Dengan 0 bar adalah semua bilangan bulat kelipatan n gitu ya, n kali p gitu, jadi kelipatan n. Kemudian 1 bar adalah himpunan bilangan bulat yang bersisa 1 ketika dibagi n gitu ya. Jadi n kali apa ini? K ditambah 1 gitu ya. Untuk K bilangan bulat, ini P bilangan bulat. Kemudian 2 bar adalah semua bilangan bulat yang bersisa 2 ketika dibagi n gitu ya. Jadi n kali K ditambah 2 misal dan seterusnya ya. Jadi kita punya itu. Artinya semua bilangan bulat pasti punya pasangan di himpunan bilangan bulat modulo n. Nah, fungsinya adalah itu. X modulo n ya. Apakah suatu homomorfisme ya. Jadi kalau kita punya f a plus b ya akan ditunjukkan f a plus b apakah sama dengan f a ditambah modulo n gitu ya, f b ya. Maka kita punya f a itu adalah a modulo n, f b adalah b modulo n gitu ya. Nah, f a plus b sendiri adalah a plus b modulo n gitu ya. Kalau kita nyatakan fa ini adalah a bar, fb adalah b bar, maka kita punya di sana fa plus b itu kan sama dengan a plus b bar gitu ya. Dimana fa plus b ya, akan sama dengan a kali sesuatu ya ditambah a bar ditambah b kali sesuatu ditambah b bar gitu ya. Ini akan sama dengan a kali k ditambah b dikali m salah kok a n ya, n kali k jadi n dikali K, ini n dikali M, maka kita punya n dikali K plus M ditambah A bar plus B bar, kan gitu ya. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam modulo N, maka kan hasilnya sama dengan A bar plus B bar dalam modulo N. Ini sendiri A barnya adalah FA, B barnya adalah FB gitu ya. FA plus B. Karena memenuhi itu, maka dia adalah homomorfisme grup. Ya. Nah, sekarang kernelnya. Siapa kernel dari F? Jadi, bilangan bulat modulo N, penjumlahan N, identitasnya adalah 0, gitu ya. Siapa kernelnya? Yang pasti kan 0 sendiri. Ya kan? FA yang hasilnya adalah 0 modulo N, ya. Adalah yang pasti yang pertama kan 0 sendiri. Berikutnya siapa? N ya. N jadi Fn akan sama dengan 0 di modulo N kan gitu. Jadi 3 di bilangan bulat kalau di Y3 hasilnya kan 0 gitu ya. N kemudian kelipatan dari 2N ya. 2N, 3N, 4N dan seterusnya ya. Plus minus ya. Plus minus di sana. Nah. Jadi negatif N, negatif 2N, negatif 3N, negatif 4N, dan seterusnya. Jadi kernel dari F adalah himpunan kelipatan dari N.
ya, himpunan kelipatan n kernelnya ya. Oke. Jadi kernel misalkan kalau kita punya F4N gitu ya, F4N hasilnya kan sama dengan 4N kalau kita nyatakan dari itu kan 4N ditambah 0 kan ya. Jadi sisanya kan 0 modulo N. Jadi semua bilangan kelipatan N dibawa ke 0 oleh fungsi itu ya. Oke. Oke, itu beberapa contohnya. Sekarang kita ke sifat homomorfisme. Kita punya teorema. Jadi misal kita punya suatu homomorfisme di sana phi ya, dari G ke G bar ya, dan G adalah suatu elemen di grup G di domainnya, maka fungsi itu membawa identitas yang tadi saya sebutkan ya. Jadi fungsi itu membawa identitas di G1 ke identitas di G2 atau kalau di situ G bar ya. Yang kedua, G pangkat N ya. Jadi nilai fungsi dari G pangkat N sama dengan fungsi dari G dipangkatkan N ya. Kemudian yang ketiga, jika order dari G itu finite, maka order dari fungsi yang membawa G itu membagi order dari G ya. Jadi order dari fungsi yang membawa G itu membagi order dari G. Yang keempat, kernel dari suatu homomorfisme adalah subgroup ya. Yang kelima, jika nilai fungsi A sama dengan nilai fungsi B, nilai fungsi A sama dengan nilai fungsi B jika dan hanya jika A kernel A operasi ya. A dioperasikan dengan kernel dari phi sama dengan B dioperasikan dengan kernel dari phi, atau kosetnya sama ya. Jadi kernel dari phi ini kan subgroup berdasarkan yang keempat itu ya. Karena dia subgroup, maka kita bisa membuat kosetnya ya. Kalau misalkan kita punya A phi itu kan suatu koset kiri dari subgroup phi itu ya. Kalau dia sama dengan B phi gitu ya. Kalau dua koset itu sama, maka nilai fungsi A sama dengan nilai fungsi B. Atau kalau menurut teorema koset ya, kalau dua koset itu sama, maka B adalah anggota dari A phi ya, atau sebaliknya A adalah anggota dari B phi kan gitu ya. Oke, yang keenam, jika G dibawa ke G aksen, maka inverse dari fungsi yang membawa G aksen itu sama dengan semua X anggota dari G yang membawa X ke G aksen ya, atau sama dengan koset kiri dari itu G phi ya, G phi. Oke, kita tunjukkan tidak semua ya, nanti bisa kalian coba buktikan sendiri. Kita ke yang satu dulu. Jadi yang ditunjukkan yang pertama akan ditunjukkan E1 dibawa ke E2 gitu ya. Jadi identitas di grup 1 domain dibawa ke E2 ya. Jadi kalau kita punya E1 di G1, kita bisa notasikan dia sebagai A bintang A inverse, di mana bintang ini adalah operasi pada G1 gitu ya. Kemudian kalau kita nyatakan seperti ini, A bintang A inverse, karena dia adalah homomorfisme, maka dia memenuhi FA pagar FA inverse. Kan gitu ya. FA pagar FA inverse. Maka atau enggak pakai yang satunya aja ya. Ini kalau pakai inverse jadi membuktikan inverse, pakai yang
lain saja. Uh, pakai cara yang ini saja. E A bintang E1 ini kan sama dengan A ya. Karena E1-nya identitas maka A bintang E1 sama dengan A di mana bintangnya operasi pada G1. Maka kita punya itu. A bintang E1 itu sama dengan FA pagar F E1 gitu ya. Nah, FA bintang E1 ini sendiri sama dengan FA. Maka ini sama dengan FA pagar F E1 ya. Karena FA sama dengan FA pagar F1 ya, maka ini tidak lain tidak bukan adalah suatu identitas ya di G2 dengan operasi bintang ya. Dengan operasi pagar ya, dengan operasi pagar. Ya, jadi karena FA ini anggota dari G2 dan G2-nya adalah grup ya, maka FA dioperasikan dengan sesuatu yang menghasilkan FA, maka sesuatu itu adalah identitas gitu ya. Sehingga di situ kita punya FE1-nya sama dengan E2. Jadi E1 di identitas di G1 akan dipasangkan dengan identitas di G2 oleh homomorfisme itu ya. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? G pangkat N sama dengan oke. Maka kita punya, ini saya hapus dulu. Oke. Akan ditunjukkan yang nomor 2 ya. Akan ditunjukkan itu sama dengan itu gitu ya. Jadi fungsi dari G pangkat N sama dengan Fg pangkat N gitu ya, akan ditunjukkan seperti itu. Nah, karena dia adalah homomorfisme, maka kita punya Fg bintang G, bintang G, bintang sampai N faktor gitu ya. Di sini G pangkat N, jadi ada N faktor akan sama dengan Fg pagar Fg pagar Fg dan seterusnya Fg. Ini juga ada N faktor ya. Jadi karena homomorfisme memenuhi sifat itu kan, Fa bintang B sama dengan Fa pagar Fb kan gitu sifatnya. Maka kita punya kalau di situ G pangkat N kita nyatakan dalam itu G bintang G dan seterusnya sampai N faktor. Maka karena dia homomorfisme dia akan sama dengan Fg pagar Fg dan seterusnya sampai N faktor. Ini sendiri sama dengan Fg sebanyak N atau Fg pangkat N gitu ya. Oke, jadi Fg pangkat N akan sama dengan, jadi fungsi dari G pangkat N sama dengan Fg dipangkatkan N. Oke. Untuk yang lain-lain silahkan dicoba sendiri ya. Jadi misalkan contoh nomor 4 ini kalian bisa pakai teorema subgroup itu. Bisa one step, two step gitu ya, nggak masalah. Atau mau pakai definisi ya, atau mau pakai definisi subgroup boleh ya. Oke. Berikutnya teorema yang terkait dengan sifat subgroup homomorfisme ya. Karena tadi homomorfisme itu membentuk subgroup dengan operasi apa namanya? Jadi di sini kernel dari F ini akan membentuk subgroup dari grup pertama ya dengan operasi di grup pertama karena kernel dari
Homomorfisme kan anggotanya elemen di grup pertama ya, di G1, maka operasinya mengikuti operasi di G1 ya. Jadi kalau kita punya homomorfisme, maka dia adalah suatu subgroup di grup pertama ya. Kalau di sini G dan G bar, maka dia subgroup di G-nya ya. Maka yang sifat yang pertama, fungsi tersebut akan membawa H besar ke sana ya, yaitu fungsi dari H besar, di mana H besarnya itu adalah suatu subgroup ya, suatu subgroup dari G, sebarang subgroup dari G, maka fungsi V-nya homomorfisme membawa H ke itu. V H kecil untuk setiap H anggota dari subgroup G gitu ya. Misalkan contohnya kalau kita punya yang pertama tadi Z dibawa ke 2Z gitu ya. Dengan definisi fungsinya saya buat 2X misalnya. Kalau yang tadi kan 2X plus 4 bukan homomorfisme. Kalau dibuat 2X gini saja kan jadi homomorfisme ya. Oke. Kemudian jangan 2Z. Z yang lain saja. Misalkan saya punya Z berapa ini? Y3 ke Z12 misal ya. Y3 ke Y12. Fungsinya kita punya 4X misal ya. 4 kali X ya. Jadi 0 dibawa ke 0 dibawa ke 0, 1 dibawa ke 4, 2 dibawa ke 8 benar ya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, ini kemudian kita punya suatu subgroup di Y3 yaitu dirinya sendiri Y4 saja kalau ya. Y4 berarti di sini 3X ya. Y4 saya punya 3X. Berarti di sini 3, 6, 4 adalah 3 ya. 3-nya adalah 9 ya. Jadi 0 ke 0, 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 9. Saya punya hanya adalah 02 misalnya. Saya punya hanya adalah 02. Subgroup dari Z4 ya. Jadi H ini subgroup dari Z4. Maka si teorema yang pertama, F ini membawa H ya. F dari H itu akan sama dengan himpunan yang memuat F0, F2 gitu ya. Nah, F0 sendiri sama dengan 0, F2 sendiri sama dengan 6. Nah, jadi kita punya itu. F besar adalah itu. Adalah himpunan yang memuat 0 dan 6 gitu ya. Merupakan subgroup dari G bar atau subgroup dari grup kedua. Jadi 0 dan 6, jadi kalau kita punya 0, 6 ini adalah subgroup dari Z12, benar ya? Karena 6, operasi 6 kan 0, 0 operasi 6, 6 ya. Jadi dia adalah subgroup dari grup yang kedua ya. Yang kedua, jika H siklik, maka VH-nya siklik juga. Jika H abelian, maka VH-nya abelian juga. Jika H-nya normal, maka VH-nya juga normal. Kemudian jika order dari kernel V adalah N, maka V adalah suatu fungsi yang fungsi N to 1 ya. Banyak ke 1. Artinya kalau kita punya begini, ada A, B, C gitu ya. Dan seterusnya. Ini dibawa ke 1 gitu ya. Dibawa ke satu elemen. Kemudian 6, jika order dari H itu sama dengan N, maka
order dari VH membagi N. Yang ketujuh, jika K bar adalah subgroup dari G bar, maka inverse ya, fungsi inverse dari K bar adalah itu. Suatu himpunan yang memuat K, di mana K-nya anggota dari G, yang K-nya itu elemen, fungsi dari K-nya itu elemen dari K bar. Ya. Fungsi inverse itu akan membentuk suatu subgroup dari G, karena dia definisinya anggotanya adalah anggota G. Ya. Yang kedelapan, jika K adalah normal dari G bar, maka semuanya tadi dia juga akan menjadi subgroup normal. Nomor 9, jika V itu suatu fungsi surjektif ya, onto, dan kernel dari V itu hanya identitasnya saja, maka V ini adalah suatu isomorfisme dari G ke G. Nah, kita belum mendefinisikan isomorfisme ya. Oke, untuk yang lain silakan dicoba sendiri pembuktiannya ya. Kita punya teorema ini. Oh ya, isomorfisme. Isomorfisme itu suatu homomorfisme yang bijektif ya. Kita punya definisinya itu di belakang. Kita ke sini dulu. Teorema kernel adalah suatu normal. Jika kita punya suatu homomorfisme grup dari G ke G bar, yaitu V di sana, maka kernel dari V adalah normal. Tadi kita punya teorema bahwa kernel dari V adalah suatu subgroup ya. Kernel dari V ini adalah subgroup dari G. Nah, kita tinggal menunjukkan normalnya. Apakah A untuk setiap A anggota dari G akan ditunjukkan A operasi kernel V sama dengan kernel V operasi A, kan gitu ya. Koset kiri sama dengan koset kanan, atau bisa juga A kernel V ya. A inverse ini adalah subset dari kernel V gitu ya. Kernel V. Nah, karena kita punya itu, kita tunjukkan apakah dia subset dari kernel V. Kita pakai yang ini ya, kita pakai yang itu. Kita punya kernel A, kernel V. Ini kan didefinisikan sebagai A operasi X gitu ya, di mana X-nya anggota kernel V, kan gitu ya. A X, jadi semua X anggota kernel V kita punya itu. Maka kalau ini dioperasikan lagi, A kernel V dioperasikan dengan A inverse, maka kita punya A X A inverse gitu ya, di mana X-nya anggota dari X-nya anggota dari kernel V. Nah, kita harus menunjukkan bahwa A X A inverse ini adalah anggota dari kernel V, supaya dia merupakan subset dari kernel V gitu ya. Ya, silahkan dilanjutkan ya. Tinggal menunjukkan itu. Jadi tunjukkan apakah A X A inverse ya itu merupakan anggota dari kernel V, atau saya tambahi lagi clue-nya. Supaya dia jadi anggota, maka nilai fungsi dari itu ya, A X A inverse ini harus sama dengan identitas di G bar ya, identitas di G bar. Gitu ya. Nah, bisa dijabarkan karena dia homomorfisme, maka ini akan sama dengan FA gitu ya. Operasi keduanya Fx kemudian FA inverse. Apakah itu sama dengan E ya? Apakah itu sama dengan E ya? Silakan dilanjutkan.
Oke, kemudian atau saya lanjutkan aja ya, nanti nggak selesai ini. Ini saya hapus dulu. Yang sini ya, saya hapus dulu. Oke. FA, Fx, FA inverse gitu ya, sama dengan, karena X-nya ini anggota dari kernel, maka Fx sama dengan identitas. Kan gitu ya, identitas. Maka ini menjadi FA E bar FA inverse ya. E bar bisa habis kan ya, maka jadi FA inverse. Nah, ini karena dia adalah homomorfisme, maka dia sama dengan FA operasi A inverse kan gitu. Sama dengan FE. E-nya adalah identitas di G. Berdasarkan teorema, FE dibawa ke E bar. Oke, maka kita punya FA. Fx, FA inverse sama dengan E bar. Artinya, AX A inverse anggota dari kernel V. Karena dia anggota dari kernel V, maka himpunannya untuk semua X, dia subset dari kernel V. Gitu ya. Untuk yang lain bisa dicoba sendiri ya. Oke, isomorfisme definisinya ya. Mirip dengan homomorfisme, cuma di sini ada syarat ya. Kalau homomorfisme tadi adalah suatu fungsi sebarang, isomorfisme dia disyaratkan adalah suatu fungsi bijektif ya. Jadi kalau homomorfisme itu bijektif, maka dia disebut isomorfisme. Definisinya sama ya. Kalau G1 sama dengan G2 ya, artinya membawa G ke G sendiri, maka isomorfisme seperti itu dinamakan automorfisme. Ya, dinamakan automorfisme. Contohnya tadi ada yang di depan ya, membawa yang mana tadi yang homomorfisme. Yang ini ya. Oke. Homomorfisme ini 2 pangkat X dia bijektif ya. Oh enggak, bukan bijektif. Yang bijektif mana ini? Enggak ada ya. Ya sudahlah. Oke, jadi kalau kita punya suatu fungsi yang bijektif, misalkan Z ke Z gitu ya, F-nya kemudian X sama dengan X sendiri, maka dia kan bijektif ini. Untuk setiap X berbeda, dia berbeda. Kemudian untuk semua Z, dia pasti punya prapeta di Z kan gitu ya, dia bijektif. Sekaligus automorfisme, kenapa? Karena grupnya sama, dari Z ke Z sendiri. Jadi ini adalah homomorfisme, sekaligus isomorfisme, sekaligus automorfisme ya. Jadi homomorfisme supaya jadi isomorfisme dia butuh bijektif, isomorfisme jadi automorfisme dia butuh G1 sama dengan G2. Gitu ya. Oke. Sampai sini penjelasan dari saya terkait dengan homomorfisme grup, isomorfisme dan automorfisme beserta sifat-sifatnya gitu ya. Kembali saya sampaikan untuk tetap di rumah saja ya, stay safe at home. Nggak usah kemana-mana gitu ya. Kalau kemana-mana pakai masker, kemudian langsung bersih-bersih diri kalau sampai rumah gitu ya. Jaga jarak dengan yang di luar rumah gitu ya. Sering-sering cuci tangan ya supaya kita bisa cepet-cepet sudah kangen dengan kondisi yang sebelumnya gitu ya. Bisa ketemu dengan banyak orang, bisa ketemu mahasiswa, ketemu dengan teman-teman dosen lain di jurusan gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, latihannya akan saya share di grup ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar juga.
Oke, saya akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.